Halo, selamat datang kembali di Antara Arus, tempat kita menepi sebentar menyelami cerita. Well, episode kali ini aku mau bahas tentang minder untuk dicintai. Ini sebenarnya berangkat dari kejadian beberapa hari lalu, dimana aku tuh lagi WFC sendirian gitu kan. Terus tiba-tiba ada couple yang duduk di meja depan aku gitu. Terus ya lucu banget deh mereka kayak kayak aduh gitu. Gue kayak di pet-pet lah apa segala macem. Terus di situ ya bohong kalau misalnya aku yang punya ADHD ini tidak ke distract gitu kan. Jadi aku eh, merhatiin gitu, ngelihat bentar lah sambil aku juga masih ngerjain. So aku kayak sempet ngelihat bentar gitu kan, terus kayak aduh gemes banget lagi, dan refleks keluar tuh kata-kata when ya. Dan ya itulah, mungkin banyak dari kita kalau misalnya ngelihat pasangan yang lucu, terus kayak ngelihat, sebenarnya mungkin ini fokusnya tuh kayak buat aku pribadi ya, fokusnya tuh kayak hmm, ketika ngelihat ada orang yang bisa disayang segitunya, aku tuh refleks ya, when ya ngelihat ada cewek yang diperhatiin segitunya. Sorry, suara motor. Dan lagi-lagi saya ke distract. Oke, back to the topic. Ya, ketika ada cewek yang bisa disayang, di treat segitunya, sespesial itu, otomatis keluar when ya. Nah, ketika kemarin itu tuh aku ngelihat ya si cewek tuh disayang segitunya dengan segala interaksi mereka, ya aku langsung kayak aduh when ya, itu masih oke lah ya, kita when ya, ya memang kayak kapan ya bisa bisa saling menyayangi seperti itu. Tapi mulai bahayanya adalah ketika aku mengeluarkan pikiran lanjutannya tuh, kalimat lanjutannya setelah when ya adalah kalimat, oh kayaknya eh, dia bisa disayang segitunya karena dia emang secantik itu gitu. Jadi ya pantas aja kalau dia bisa se apa ya, sedimanja itu, sedisayang itu, karena dia cantik banget woy gitu. Habis itu kalimat kedua lanjutannya adalah kayaknya emang aku perlu ngerubah diri dulu ya untuk bisa ngerasain, untuk bisa apa ya, layak disayangi seperti itu gitu. Jadi kayak dari when ya, terus kayak emang emang kayaknya harus secantik itu deh untuk bisa layak dicintai, untuk bisa mendapatkan cinta yang gentle gitu. Hmm, ya di situ eh, keliru sih pikiran lanjutan itu. Kayak ya oke, sekarang kita akui bahwa kita juga pengen ya kan untuk bisa mendapatkan kasih sayang yang lembut seperti itu. Dan mungkin
ada rasa iri juga gitu, karena ya selama ini boro-boro disayang kayak gitu, yang ada apa, mmm, ya selalu diperlakukan tidak pantas gitulah mungkin. Jadi ngebuat, kepikiran jadi ngebuat pikiran si pikiran kayak, gue nggak pantas karena gue nggak cukup cantik untuk bisa mendapatkan perlakuan baik gitu. Itu apa ya, ya jadi gimana ya, jadi toksik kan buat diri sendiri. Mmm, gimana ya, ya itu, kita cenderung cenderung selalu apa ya, ber ber berpatok sama standar-standar, dan seringnya standar visual gitu ya, standar fisik. Jadi kayak, oh kita harus secantik itu, kita harus punya badan ideal seperti itu untuk bisa, mendapatkan cinta yang layak gitu. Sorry. Padahal sebenarnya cinta yang beneran itu tuh tidak berfokus pada suatu yang suatu yang dilihat oleh mata gitu. Ya oke, kalau misalnya kita apa ya, kita kita ya oke kalau si misalnya si cewek itu, si orang itu mendapatkan kasih sayang dari cowoknya karena dia cantik. Well, mungkin itu bener, tapi sebenarnya bukan bukan itu utamanya gitu loh. Jadi ibaratnya, bayangin ada satu rumah yang mewah, yang cantik gitu dari luarnya, kayak rumah idaman banget gitulah. Eh, pokoknya itu bener idaman, bener-bener look-nya tuh mewah dan gitu deh pokoknya ya. Tapi itu kan maksudnya itu terlihatnya gitu tuh. Kita kita bisa melihat, semua orang bisa melihat bahwa itu rumah yang cantik, mewah, dan diidam-idamkan gitu. Tapi ternyata ketika kita menghuni rumah itu, ternyata rumah itu tidak dibangun dengan pondasi yang bagus gitu. Misalnya ternyata, eee, apa namanya, ternyata sering bocor, terus sering ada kerusakan-kerusakan yang lain, atau mungkin airnya tidak bersih, terus mungkin mungkin, horor gitu ya. Kan sebenarnya semua semua itu menimbulkan ketidaknyamanan juga ya. Jadi mau semewah, sebagus apa, tapi kalau tidak membuat nyaman, rumah itu juga gimana ya, tidak 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 nyaman untuk penghuninya, jadi penghuninya nggak betah juga gitu kan. Jadi penghuninya jadi gak betah dan meninggalkan rumah itu juga gitu. Atau maksudnya rumah itu tidak semestinya tidak dihuni, apa sih, tidak berfungsi semestinya gitu. Jadi ya tetap ada, tetap dimilikin, tapi tidak membuat kenyamanan dari
dari fungsi rumah itu sendiri gitu. Jadi analoginya mungkin rumah mewah. Dan balik lagi ke topik kita, pembahasan kita dari ya apa ya, rasa rasa apa ya, rasa iri aku melihat couple yang gemes itu. Bentar aku memperbaiki posisi dulu. Ya dari rasa apa ya, rasa keinginan aku untuk bisa mendapatkan perlakuan gentle itu juga, atau kasih sayang yang real juga gitu. eh Mungkin aku seharusnya nggak fokus ke em, apa ya, comparing aku sama cewek lain, terus juga eh ngebikin aku tuh kepengen mengubah diri aku gitu. Ya mungkin aku memang harus merubah diriku, tapi bukan berarti mengubah mengubah fisik juga gitu loh. Kayak oke, mungkin emang yang pantas dicintai hanya cewek-cewek yang kurus, yang langsing, yang badannya atau looknya itu tuh enak dilihat gitu ya. eh Sedangkan aku yang cabi gini emang nggak ada cowok yang mau gitu, kasarnya gitu ya. Padahal eh ya gimana ya, ya aku gimana ya, kalaupun aku butuh merubah fisikku untuk menurunkan berat badan untuk mencapai badan ideal, tubuh ideal, terus juga aku butuh untuk hmm, aku butuh untuk misalnya belajar make up lagi gitu, yang lebih proper make upnya, yang lebih cocok, bisa membuat bisa mendukung, menunjang aku untuk bisa terlihat lebih cantik gitu. eh itu bukan dasar utamanya untuk bisa layak dicintai gitu loh. Kayak eh memang utamanya adalah jadi perbaikan yang perlu kita upayakan itu tuh dimulai dari pondasinya dulu gitu. Ini fondasi sih, cemiu deh cemiu. Ya dari si pondasinya itu dulu, termasuk niat memperbaikinya itu gitu. Jadi jadi niat aku eh untuk dan lebih baik itu tuh memang untuk diriku sendiri, untuk bikin aku lebih pede atas diriku sendiri, atau hanya biar ada yang mau sama aku, atau hanya biar aku mendapatkan pengakuan bahwa oh ya kamu cantik, kamu layak dicintai gitu. hmm, aku rasa itu agak keliru sih kalau misalnya aku mau diet, aku mau dandan, aku mau mengenal outfit yang cocok buat aku gitu, hanya untuk diakui dan layak dicintai oleh seorang laki-laki. Nah itu keliru buat aku. Walaupun sebenarnya terkadang aku masih berpikir kayak gitu gitu loh. Jadi mungkin gini juga, mungkin kita sering tuh dengerin kayak how to be that girl gitu.
dan ya mungkin aja sebenarnya 80% yang dibahas dari How to Be That Girl itu tuh uh, ada yang apa sih 80% itu tuh ngebahasnya memang ke fisik gitu kayak ya skincare rutin, terus apa namanya ya exercise apa segala macam olahraga, terus pokoknya gitulah. Ke distrik lagi guys. eh Padahal sebelum kita gimana sih itu tuh kayak seolah itu step pertama dari menjadi that girl gitu, being that girl. Padahal sebenarnya step nolnya itu tuh lebih ke mindsetnya dulu gitu. Jadi kayak ya mungkin kita tuh udah memvisualisasikan that girl itu tuh cewek-cewek yang lucu-lucu, yang apa ya, mungkin bahasa-bahasanya coquette girl, cewek-cewek kue, terus yang apa ya, yang ya gitulah, kebayang lah ya. Karena sebelum-sebelumnya aku selalu kayak ngebayangin aku menuju becoming that girl itu tuh ya yang kayak gitu. Padahal aku tahu kalau value diriku sendiri memang bukan seperti itu secara looknya gitu loh. Kayak aku lebih nyaman untuk memakai baju-baju earth tone kayak gini, cewek-cewek bumi gitu, dibandingkan harus apa-apa apa ya, lebih ke cewek-cewekan gitulah. Maksudnya ya gitulah ya. Agak bingung juga menceritakannya, menyampaikannya. Pokoknya gitu deh. Jadi hmm, fokusnya itu tuh bukan di penampilannya aja gitu. Aku tidak aku tidak bilang kalau penampilan itu tidak penting, itu penting. Cuman itu bukan step awal, itu bukan nomor satunya gitu. Semua itu dimulai dari uh, mindset kita, dari mental kita gitu. Jadi gimana mentality yang uh, menjadi menjadi si rumah yang tidak hanya tidak hanya apa ya, look ya enak dilihat, tidak hanya look apa sih, tidak hanya sebagai look rumah mewah, tapi juga yang nyaman dan aman gitu. Terus hmm, sebentar. Terus selain selain kita juga memang perlu memperbaiki fondasinya, kita juga perlu menyadari bahwa kita hanya perlu kacamata yang tepat. Jadi mau kita jadi diri kita yang sekarang seperti ini, yang masih belajar memperbaiki fondasi itu, uh, kita hanya perlu kacamata yang tepat gitu. Dengan gimana? Yaitu orang-orang yang bisa melihat, aduh, bisa melihat value diri kita, dan mungkin dia juga memiliki value yang sama sama diri kita. Jadi kita juga perlu punya kacamata itu dulu terhadap diri kita. Jadi kita perlu mengenali diri kita dulu, kayak oh ya, memang apa sih nilai-nilai yang berharga buat diri kita. Dan ini tuh lepasin dari standar-standar di luar ya gitu. Mau ngeliat apa namanya, mau ngeliat itu standar-standar di aplikasi mana gitu ya, kayak oh, untuk menjadi
cewek yang layak dicintai harus begini begini begini, atau standar bahwa hubungan yang membahagiakan, hubungan yang apa ya, pokoknya gimana sih, kayak gimana sih, mungkin kayak lu nggak cowok lu nggak sayang kalau misalnya dia nggak gini gini gini. Kayaknya stop stop dulu deh gitu, kayak coba dengerin diri sendiri dulu, ngalamin sendiri dulu gitu loh, daripada sudah meyakini standar-standar yang dibentuk sama orang lain, terus kita jadi nggak bisa melihat nilai-nilai diri kita sendiri dulu gitu. Kita boleh melihat standar-standar itu kalau kita juga sudah cukup firm sama at least satu nilai yang kita punya gitu. Termasuk kalau misalnya apa ya, seolah ini tuh standar aku, dimana kita harus memperbaiki fondasinya dulu, terus menemukan orang dengan kacamata yang tepat. Oke, kayak gitu, terus itu tuh bertentangan sama value kamu, ya udah nggak usah dengerin aku gitu. Jadi ya begitu. Jadi pokoknya jangan terlalu sering, jangan selalu menghukum diri kita atas standar-standar yang dibentuk dari yang hanya kita lihat gitu. Jadi ya kayak itu tadi, balik lagi ke cerita aku lihat couple yang lucu itu waktu aku WFC. Aku berpikir kayak kayaknya aku harus berubah jadi kayak gitu deh, biar bisa disayang kayak gitu, biar aku nggak weneh-weneh terus. Tapi habis aku mikir lagi, oh ya, selain dia tuh cantik, selain mereka tuh cantik dan ganteng, pasti mereka bisa saling menyayangi seperti itu karena mereka punya value-value yang sama, dan mereka saling melihat itu di antara mereka gitu. Itu yang membuat mereka saling nyaman satu sama lain. Makanya mereka bisa terlihat sangat menyayangi satu sama lain dan berhasil membuat diri ini mengucapkan when ya. Well, aku rasa episode kali ini sampai situ dulu. Semoga kita tetap dikuatkan walaupun banyak banyaknya momen-momen yang membuat kita terus mengucapkan when ya. Semangat menemukan orang dengan kacamata yang tepat sambil kita menguatkan pondasi diri kita. Well,